Halo Kitchenette Makers, saya Angel Stefani dan hari ini kita bakalan bikin pastry yang asin, gurih, enak banget. Kira-kira kalian tahu nggak nih kita bakalan bikin apa? Yes, kita bakalan bikin spinach mushroom quiche. Let's get started. Oke, first thing first, kita bakalan bikin pie crust-nya. Jadi pertama-tama kita masukin dulu, ini ada unsalted butter dan harus dingin ya unsalted butternya ya di sini. Jadi ini benar-benar keras banget butternya. Dan kita bakal masukin butter ini ke dalam tepungnya. Jadi kita campur dulu sampai bentukannya itu mirip dengan pasir. Baru kita masukin bahan-bahan lainnya. Dan untuk tepungnya sendiri, di sini kita menggunakan tepung protein rendah, tapi boleh juga menggunakan tepung protein sedang. Jadi bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Oke, setelah dua bahan ini masuk, kita mix dengan kecepatan paling rendah aja menggunakan wire whisk. Jadi kecepatannya 1 aja ya. Nah, ini kita aduk sampai konsistensinya nanti mirip dengan pasir. Jadi benar-benar butter dan tepungnya itu harus nyatu semuanya. Dan ingat ya, kenapa aku lebih mereferensikan menggunakan mixer dibandingkan menggunakan tangan? Karena tangan kita itu ada heatnya atau ada panasnya. Jadi kalau misalnya kita aduk, itu kemungkinan besar butternya juga akan meleleh nih. Jadi make sure kalian harus meminimalisir kontak langsung dengan butter. Ini adalah proses rubbing namanya. Jadi kita mau menunggu sampai semua adonan itu rata dan seperti pasir. Ini udah hampir nih, kita tunggu sedikit lagi ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan konsistensinya udah mirip-mirip kayak pasir begini nih. Oke, tuh. Jadi kita dilihat ya di sini posisinya konsistensinya mirip dengan pasir dan udah rata semuanya. Next, kita ganti attachmentnya menjadi attachment pedal. Fungsinya tuh supaya tidak overmix. Jadi kita ganti dulu dari wire whisk menjadi pedal. Nah, kita pasangkan di sini. Kalau sudah, kita masukkan telur dan 2 sendok makan air dingin. Harus dingin ya supaya rasa kerasnya juga lebih renyah dan teksturnya enak banget pastinya. Oke, kita aduk lagi sampai adonannya menggumpal. Oke, ini adonannya udah jadi. Sekarang kita lihat dulu konsistensinya udah bagus banget. Jadi tuh ini kalau misalkan konsistensinya seperti ini, udah nggak nempel di tangan. Terus juga udah menggumpal semuanya. Kita istirahatkan dulu adonannya sebelum kita cetak ke loyang pie. Jadi kita masukin dulu ke plastik wrap dan kita kulkasin selama kurang lebih 15 menit. Ini adonannya. Kita masukkan ke plastik wrap semuanya. Kita ratakan sedikit dan kita dinginkan, kita istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, selanjutnya setelah kita diamkan selama 15 menit di dalam chiller, ini akan kita tipiskan untuk kita cetak ke loyang-loyang pie yang kecil maupun yang besar nih. Jadi untuk mempermudah kita menggiling si adonan pie ini, kita di sini bisa menggunakan pasta sheeter dari KitchenAid. Jadi fungsinya itu untuk menggiling, untuk pengganti kita menggiling si adonan kulit pie ini. Gampang banget caranya, tinggal dipasang aja seperti ini. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, tandanya sudah ready untuk menipiskan adonan kulit pie-nya. Untuk ketebalannya sendiri, karena di sini adalah pasta sheeter, seperti namanya, ini tuh biasa digunakan untuk pasta. Jadi pastikan kamu menggunakan ketebalan yang paling tebal untuk menggiling kulit pie, oke? Nah, ini bisa dilihat ya, ketika dia masih dingin, dia masih firm banget. Jadi di sini kita pipihkan sedikit aja dan kita nyalakan di kecepatan 1. Nah, ini bisa dilihat ya, ketika dia masih dingin, dia masih firm banget. Oke.
Kita lipat dan kita lakukan berulang sampai adonannya halus dan bagus. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini, kita bisa masukkan ke loyang yang kecil dulu nih. Jadi caranya jangan lupa loyangnya digiris dulu atau dikasih minyak ataupun fat lainnya. Lalu kita taruh di atasnya. Seperti ini. Kita tekan sampai ke ujung bagian dalamnya. Oke, kalau sudah kita menggunakan pisau kecil. Lalu kita potong saja yang akses kelebihannya. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa bagian paling terdalamnya itu kita tusuk-tusuk menggunakan garpu. Fungsinya ditusuk dengan garpu ini supaya ada rongga udaranya sehingga membuat kulit pie yang flaky dan renyah. Jadinya tuh nggak keras pastinya. Oke, kita lanjutin dulu sampai semua kulit pie-nya ditutupin. Oke, semua kulit pie-nya udah masuk ke loyang pie. Nah, saatnya kita masukkan dulu ke kulkas selama kurang lebih 15 menit sebelum dipanggang. Fungsinya supaya membuat adonan ini renyah dan nggak gampang nyusut dari loyangnya. Oke? Oke, ini kita panggang selama kurang lebih 15 menit dulu. Jadi kita mau setengah matang dulu untuk pie crust-nya dan baru kita masukin isiannya. Oke, sekarang waktunya kita persiapkan bahan-bahan isiannya. Di sini kita menggunakan smoked beef. Tapi kalau misalkan kalian punya ingredients favorit lainnya, boleh banget dimasukkan ke dalam quiche kalian masing-masing. Oke, di sini kita potong kotak-kotak aja supaya mempermudah ketika nanti kita makan. Nah, ini kita potong-potong dulu kotak-kotak aja. Lalu kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya isiannya itu saya menggunakan jamur champignon. Ini jamur putih yang paling sering ditemuin sama kita di supermarket nih. Jadi kita potong-potong aja, kita slice. Oke, kalau misalkan nggak suka jamur, boleh banget bagian yang ini di skip aja atau diganti dengan bahan lainnya. Last but not least, ini adalah favoritnya aku nih. Ini adalah sayur bayam. Dan untuk sayur bayamnya sendiri hanya perlu dipotong-potong kasar aja supaya nanti pas kita potong quiche-nya itu nggak pada nempel-nempel nih. Oke, sekarang waktunya kita siapin buat isiannya. Pertama-tama kita masukin dulu minyaknya. Oke, kita tunggu dulu sampai panas ya, baru kita masukkan per bawangannya. Untuk bawangnya yang pertama masuk adalah bawang bombay. Kenapa bawang bombay duluan dibandingkan garlic? Karena garlic itu sangat mudah untuk kecoklatan dan sangat mudah untuk gosong. Jadi kita pastikan yang masuk pertama adalah bawang bombay, next baru kita masukin garlicnya. Oke, minyaknya sudah panas, sekarang kita masukin bawang bombaynya dulu. Oke, di sini aku menggunakan spatula ya, yang pastinya anti panas dari KitchenAid. Sampai dia harum dan wangi. Baru kita masukkan garlicnya. Oke, kita masukkan garlic. Oke. Next kita masukkan smoked beef. Lanjut kita masukkan jamur. Nah, jamur ini nantinya dia akan mengeluarkan air nih. Jadi, kalau misalkan adonannya menjadi agak basah di sini, jangan kaget ya. Kita tumis sampai jamurnya berwarna kecoklatan dan layu atau menyusut. Oke, kalau misalkan jamurnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini, baru kita masukkan bayamnya. Bayam tidak perlu dimasak terlalu lama, karena dia ntar bisa jadinya keempukan atau kelembekan. Jadi ini kita masukkan aja semua dan kita tumis sampai layu.
sambil menunggu bayamnya layu, kita sambil seasoning menggunakan garam dan lada. Oke, kalau bayamnya sudah layu seperti ini, kita matikan apinya, set aside dulu dan kita bikin custardnya. Oke, sekarang kita bikin custardnya. Caranya gampang banget. Masukin susu, lalu masukkan krimnya. Di sini kita menggunakan krim yang tawar ya, jadi jangan pakai krim yang manis. Next, kita masukkan telur. Lalu di sini saya tambahkan truffle oil. Ini optional ya, bagi yang suka bisa kasih agak banyak. Lalu kita aduk menggunakan balon whisk. Lanjut kita seasoning. Di sini aku menggunakan chicken powder. Lalu menggunakan pepper, lalu menggunakan salt. Oke, last but not least, di sini kita pakai oregano supaya lebih fragrant. Oke, kita aduk lagi. Oke, tinggal kita tuang ke pie-nya. Semuanya udah jadi, pie crust-nya udah jadi, fillingnya udah jadi, custard-nya juga udah jadi. Inilah saatnya kita masukin semua jadi satu dan kita panggang sampai matang. Pertama-tama kita tata dulu aja nih isiannya. Di sini ada bayamnya, ada jamur, ada smoked beef juga. Tuh, basically taruhnya asal aja sih sebenarnya. Ini juga bisa jadi andalan buat para moms yang anaknya tidak mau makan sayur nih. Jadi bisa banget disembunyiin di sini karena rasanya pasti anak-anak suka. Nah, ini dia nih kenapa kita panggang dulu bagian crust-nya baru kita kasih isiannya. Jadi tuh kita nggak mau bagian bawah pie-nya itu basah dan nggak bisa matang karena ada si custard-nya. Jadi pastikan adonan kulit pie-nya itu udah dipanggang setengah matang dulu nih. Lalu kita tuangkan custard-nya. Di sini pastikan rata sampai ke samping-sampingnya. Usahakan jangan terlalu penuh karena dia akan mengembang nantinya nih. Last but not least, di sini aku mau nambahin mozzarella. Ini mozzarellanya udah di slice, jadi kita tata aja di bagian atasnya seperti ini, supaya nanti ada melted-meltednya gitu. Kalau udah seperti ini, kita panggang lagi di oven 180 derajat kurang lebih 45 menit untuk yang besar dan 15 menit untuk yang kecil. Oke? Yuk kita panggang sekarang. Oke, ini waktunya udah pas banget nih. Langsung aja kita keluarin dari oven ya. Wanginya udah enak banget nggak sih? Warnanya juga udah bagus banget. Oke, sebelum kita keluarin dari loyangnya masing-masing, kita tunggu dulu kurang lebih 5 menit, baru kita keluarin. Supaya menghindari pie crust-nya itu pecah nantinya. Oke, ditunggu sebentar. Spinach mushroom kiss-nya tuh udah jadi nih, wangi banget di sini. Kalau misalkan kalian di sini pasti cium dan ngiler banget. Pastinya aku mau nyobain satu dulu. Enak banget. Dan kalau misalkan kalian mau bikin acara yang lebih besar atau acara party, kalian bisa banget bikin yang besar seperti ini. Jadi tinggal dipotong-potong aja deh. Dan kalau misalkan kalian rebake quiche ini, jangan lupa untuk tag kitchen8_indo di Instagram kalian. Oke? Till next time.